Ratusan buruh kembali turun ke jalan mengawal sidang putusan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi. Saat konvoi menuju Gedung Mahkamah Konstitusi sempat terjadi kericuhan karena masa buruh diadang polisi karena Jalan Medan Merdeka Barat ditutup. Konvoi ratusan buruh yang bergerak menuju Gedung Mahkamah Konstitusi diadang petugas kepolisian di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Petugas minta kendaraan para buruh tidak melewati jalan yang telah disterilkan. Sempat terjadi kericuhan saat sejumlah buruh tetap berusaha menerobos meski gagal. Buruh dari sejumlah elemen serikat buruh menggelar unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengawal sidang putusan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam tuntutannya, buruh minta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja karena telah banyak menyengsarakan kaum buruh. Pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi yang ini hari, kita tahu bahwa lintas SPSB termasuk Gikanas, termasuk KSPSI melakukan gugatan untuk ke Mahkamah Konstitusi dan hari ini akan diputuskan. Tuntutannya kalau boleh tahu apa, Pak? Satu kata, menolak Undang-Undang Omnibus Law yang kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Mencegah masa buruh menerobos menuju gedung MK, petugas kepolisian disiagakan di akses jalan menuju gedung MK dengan memasang kawat berduri dan kendaraan taktis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, masa buruh menyampaikan rekomendasi 3 jenis upah minimum kabupaten agar tidak menjadi beban perusahaan yang tidak mampu. Masa buruh dari berbagai perusahaan di Mojokerto menutup jalan bypass di persimpangan Kenanten setelah gagal mengajak rekan-rekan buruh di pabrik di wilayah Utara Berantas untuk berunjuk rasa. Dari jalan bypass, masa kemudian konvoi menuju kantor Pemkab Mojokerto untuk menyampaikan rekomendasi perhitungan upah minimum kabupaten yang dibagi menjadi 3. Sehingga kita juga harus menyelamatkan perusahaan yang kecil. Jangan sampai perusahaan kecil harus dipaksa menjalankan UMK yang mana itu nantinya akan berakibat fatal. Jangan sampai ada penutupan perusahaan atau PHK massal terhadap kawan-kawan pekerjanya. Usai menemui perwakilan buruh, Bupati Mojokerto Ikvina Fahmawati setuju untuk membuat rekomendasi untuk disampaikan ke Gubernur Jawa Timur. Saya punya kewajiban untuk menyampaikan aspirasi, harapan, masukan, dan apa yang panjenengan inginkan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan kepada pemerintah yang lebih tinggi dari Kabupaten Mojokerto. Mendapat tanggapan Bupati, masa buruh kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Perjuangan masa buruh mengawal sidang yudisial review Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu paling lama 2 tahun. Perjuangan masa buruh mengawal persidangan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi akhirnya membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan harus diperbaiki dalam waktu paling lama 2 tahun. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Jika tidak diperbaiki dalam waktu 2 tahun, maka Undang-Undang Cipta Kerja akan inkonstitusional permanen. Sehingga undang-undang atau pasal-pasal yang tercabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali. Masa buruh mengapresiasi putusan MK dan memastikan akan tetap mengawal proses revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Selama ini belum direvisi, untuk Undang-Undang Cipta Kerja tidak boleh membuat turunannya yang sekarang sudah dibuat oleh pemerintah seperti PP 35 tentang efisiensi, PP 36 tentang pengupahan, PP 37 tentang BPJS, itu semuanya tidak boleh diberlakukan.
Merespons putusan Mahkamah Konstitusi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan akan menyiapkan materi revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selaku legislatif, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan masih akan mempelajari putusan MK. Mohon juga diberikan waktu pada kami untuk membuat kajian serta mempelajari isi putusan tersebut dengan utuh, sehingga kami juga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan Presiden Jokowi pada November 2020 silam dan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sejak disahkan, undang-undang itu menuai protes di seluruh Indonesia lantaran dianggap mengabaikan hak dan perlindungan pekerja. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Sampai dengan rampungnya revisi, MK menetapkan bahwa seluruh undang-undang yang terdapat dalam Omnibus Law Cipta Kerja tetap berlaku. Namun dalam masa perbaikan, pemerintah tidak dibenarkan menerbitkan kebijakan pelaksana baru. Pemirsa, Anggiat Pasaribu akhirnya bertemu dengan anggota DPR Arteria Dahlan dan ibunya untuk meminta maaf. Sambil menangis, Anggiat mengaku hilaf dan menyesali perbuatannya. Di ruang fraksi PDI Perjuangan Gedung DPR RI, Anggiat Pasaribu hadir didampingi oleh kerabatnya. Di hadapan awak media, Anggiat meminta maaf kepada Arteria dan ibunya atas keributan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta yang berujung pada aksi saling lapor. Usai meminta maaf, Anggiat langsung menghampiri Ibunda Arteria Dahlan, Wasniar Wahab. Ia meminta maaf atas perbuatannya sambil bersimpuh di hadapan Ibunda Arteria Dahlan. Indu di sini nggak mau cari pembenaran, nggak segala macam. Indu kilaf, Indu salah, salah banget, nggak ada pembenaran dari perbuatan itu. Semua jadi gaduh. Untuk semuanya Rindu minta maaf, khususnya sama ibu, sama abang. Udah sekurang ajar itu Rindu bikin. Udah maaf ini, maaf aja. Ibunda Arteria Dahlan, Waniar Wahab menerima permintaan maaf Anggiat Pasaribu, namun ia masih terpukul atas laporan yang dibuat Anggiat Pasaribu di Polsek Bandara Soekarno-Hatta. Sebenarnya sejak awal kami sudah memaafkan. Cuma kami heran kok masih dilaporkan. Nah itu. Sementara Arteria Dahlan juga memaafkan Anggiat Pasaribu. Namun untuk proses hukum, Arteria Dahlan masih akan berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya. Tapi kalau orang minta maaf, saya paling memaafkan. Jadi begitu abang katakan minta maaf, saya maafkan bang. Tapi bagaimana saya harus memaafkan kalau ibu saya yang sudah diperlakukan seperti itu malah menjadi terlapor, dilaporkan ke kepolisian. Jadi kalau lain hal, kalau laporan sudah selesai dicabut, kemudian sudah minta maaf, pastinya pintu maaf itu terbuka kok. Oh, nggak usah datang pun sudah kami maafkan itu bang. Permintaan maaf Anggiat Pasaribu kepada Arteria dan ibunya diakhiri dengan menyanyikan lagu Himne Guru bersama-sama sebagai penghormatan kepada Ibunda Arteria Dahlan yang merupakan pensiunan guru. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, iNews melaporkan. Sementara itu, kesal dengan galian proyek drainase yang menumpuk di pinggir jalan, seorang anggota DPRD Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengamuk ke pengawas proyek. Ia meminta agar proyek tidak merugikan pengguna jalan.
Pak tu gaji harus Pak kerajuan Pak tu. Gaji apa Pak? Apa sebagai penguasa mengaji sekolah? Anu mengaji mur Pak. Tak mengaji Pak, lu mengapa kerja? Siapa kerja? Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Bukit Tinggi ini naik darah saat meninjau proyek drainase di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan hingga Jalan Pemuda, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Anggota Dewan tersebut kesal lantaran menilai pekerjaan proyek amburadul mengganggu kenyamanan warga dan meresahkan masyarakat. Gundukan tanah ini membuat resah para pedagang di seputaran dari Simpang Kangkuang sampai ke Pasar Banto. Kan kasihan kita ibu-ibu di sini berdagang, aturan bebas berdagang jadi terhambat jadinya kan. Habis itu lagian supir angkot. Orang di sini cari beli beras, Bu. Bukan cari kaya sini. Ini orang cari kaya nih. Instruksi dari pengawas langsung ke PPK. PPK langsung ngirim surat ke kontraktor. Untuk pembongkaran. Sampai kini kata kontraktor sudah terlaksana, buktinya belum ada. Proyek perbaikan dan pembuatan drainase senilai 12,9 miliar ini membelah jalan-jalan utama di Kota Bukit Tinggi. Saat ini pengerjaan proyek sudah berlangsung selama 2 bulan dengan tenggat pengerjaannya hingga Desember mendatang. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.